Pemirsa, kita lanjutkan dialog kami dan langsung saja kita tanyakan kepada Bung Toel. Bung Toel, ini artinya kita sudah menutup dan juga tidak lagi membahas pertandingan antara Jepang dan Indonesia. Selanjutnya kita akan menjamu Arab Saudi. Artinya kita sudah harus mengambil poin dan juga menang karena pertandingan yang tersisa ini menjadi penentu atas peringkat di klasemen untuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bung Toel. Oke, kalau kita bicara hitung-hitungan target di dua pertandingan home lawan Jepang dan Arab, itu target PSSI kepada timnas Indonesia, kepada Sinteyong adalah minimal 4 poin. Satu dari Jepang, 3 dari Arab. Satu dari Jepang gagal karena kalah, satu itu draw. 3 poin berarti harus menang dari Arab. Artinya pertandingan Arab adalah penentuan, the judgment day. Buat siapa? Buat Sinteyong dan juga buat PSSI untuk ambil kesimpulan menurut saya. Jadi PSSI nggak boleh lembek, nggak boleh cuma ketua umum aja yang pasang badan, tapi harus ada yang proporsional gitu loh. Sahabat naturalisasi sudah datang untuk memboosting kualitas gitu kan, sebagai sebuah akselerasi, sebagai sebuah jalan pintas. Itu poinnya, kan prinsip naturalisasi itu, kemampuan di atas rata-rata. Sebagai sebuah cara akselerasi. Artinya maksud Anda Eliano harus masuk lagi gitu Bang? Saat nanti laga dengan Arab? Gimana? Eliano harus masuk lagi saat laga dengan Arab Bang? Harus masuk, maksudnya siapa? Bung Toel, akankah kemudian nanti Eliano juga harus masuk pada saat laga dengan Arab begitu menurut Anda? Oh itu sih haknya pelatih, justru yang menimbulkan pertanyaan. 2 kali pertandingan di China dan lawan Jepang, bahkan masuk DSP pun tidak gitu loh, daftar susunan pemain. Masuk duduk di bangku cadangan pun tidak. Jadi pertanyaan dasarnya, kenapa itu dinaturalisasi? Gitu loh. Lalu dia ada pertanyaan, belum cukup dia ada pernyataan Sinteyong, belum cukup layak. Lalu kenapa dinaturalisasi gitu loh. Kan ini yang menurut saya menimbulkan polemik, nggak bagus antara Sinteyong dan federasi. Maka saya bilang Selasa itu harus jadi penentuan. Federasi nggak boleh lembek dengan pernyataan-pernyataan yang menurut saya sih liar begitu. Selanjutnya, Bung Firman, mungkin Anda bisa memberikan tanggapannya. Kenapa timnas Indonesia ini sangat sulit sekali untuk mencetak gol selama beberapa pertandingan terakhir, Bung Firman? Iya, kalau kita lihat dari cara bermain dengan beberapa tim besar, bermain dengan counter attack, itu memang sangat sulit untuk kita bisa mendapatkan gol ya. Kalau dari segi taktik, kalau kita lihat nanti akan bertanding lawan Arab, kita juga justru harus waspada karena Arab bukan salah satu tim yang ibaratnya kita harus pikir sebelah mata gitu. Arab adalah tim bagus, walaupun dia saya dengar kehilangan satu key playernya ya, yang striker, tapi mereka masih tetap tim kuat yang butuh kita waspadai. Akankah mentality ini setelah lawan Jepang kita bisa bangkit secepatnya lawan Arab? Ya kita lihat plan apa yang dibuat oleh Coach Sinteyong di pertandingan lawan Arab nanti. Iya, kalau plan apa yang akan dibuat oleh Coach Sinteyong tentu kita belum tahu. Tapi paling tidak mau harus kemudian strategi menyerang yang harus kemudian nanti dikedepankan oleh STY, bukan begitu Bung Ropan? Paling. Ya, kita sulit mencetak gol seperti tadi saya sambung cerita karena kita kan terlalu fokus dengan bertahan. Padahal kita punya pemain-pemain yang oke, ya, selalu bisa menjadi alasan bahwa di lini depan kurang lah. Sebenarnya kita harus berani bermain. Ya, kita tidak perlu lagi bicara soal Jepang karena memang kita kalah kelas melawan Jepang. Apapun yang harus dilakukan oleh STY, ya dalam bentuk mau taktik apapun, tetap kita sulit mengalahkan mereka. Jepang masih ada di atas. Fokus kita melawan Arab Saudi. Harga mati adalah 3 poin. Karena 1 poin pun kita dapat, kita selesai. Nggak bisa. Jadi kita masih punya 5 pertandingan. 3 di kandang itu kita harus maksimalkan. Termasuk di pertandingan Maret tahun depan dan Juni. Ya, melawan Bahrain dan melawan Cina. Tapi sekarang kan fokusnya memang harus melawan Arab. Tidak mudah. Arab juga mengincar kemenangan melawan kita. Karena kemenangan melawan kita akan memudahkan mereka untuk bisa lolos. Pelatih baru mereka, yaitu Hervé Renard, itu adalah pelatih lama Ajax yang tampil di Piala Dunia ketika mengalahkan Argentina ketika itu. Makanya Federasi Sepak Bola Arab itu tidak mau mengganti dengan pelatih lain ketika Mancini keluar.
dia ambil pelatih tersebut karena dia sudah tahu memahami karakter pemain-pemain yang dia punya. Dia coba untuk menggantikan ya pemain-pemain yang ada yang ditangani oleh Mancini, dan itu berhasil. Ketika ke Australia kemarin mereka hampir menang. Bahkan gol terakhir mereka dianulir. Kalau itu mereka bisa mendapatkan, bagus mereka datang ke Jakarta melawan kita. Tapi satu-satu itu saya lihat itu sudah suatu sinyal buat kita, buat STY, untuk melihat. Karena Arab yang bermain dengan kita satu-satu di Jeddah, itu berbeda dengan Arab yang kemarin bermain melawan Australia. Ya, mau mereka tidak punya Aldus Hari, kapten mereka Al-Malki tidak bisa bermain, tapi mereka punya pemain-pemain yang pengganti yang bagus. Al-Shehri, pemain yang mencetak gol ke gawang Argentina ada. Ya, Abdullah Latif, pemain yang bagus. Al-Buraikin Firas, itu pemain-pemain yang oke, yang bisa menyulitkan pertahanan kita. Dan saya rasa Arab akan memilih untuk terus bisa mempressing kita. Untuk bermain di kandang kita sendiri. Karena mereka itu butuh menang melawan kita. Tapi kalau kita tetap fokus dengan terus bertahan, counter attack, sulit kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Harus berubah strategi nampaknya ya. Imbang saja kita sulit. Ya, imbang saja kita nggak mungkin untuk bisa keluar, untuk bisa lolos. Kita harus menang melawan mereka. Tergantung STY sekarang untuk bisa melihat ya bagaimana taktik dia harus ya kita tentukan dengan dia. Kalau dia bisa bermain dan bertahan ya sulit. Gitu. Jika bertahan itu merupakan hal yang sulit untuk melakukan gol ataupun mencetak angka. Bung Toel, menurut Anda, apakah dengan ditambahnya pemain dalam striker ataupun penyerang ini juga bisa merubah arah dan juga taktik terhadap Sinteyong atau seperti apa? Ya kalau pelatih nggak bisa meramunya, nggak bisa memaksimalkannya, betul harus menyerang, harus lebih positif. Karena kualitas pemain yang didatangkan kan naturalisasi. Tapi kalau kita baca track record bagaimana Sinteyong bermain, kapan timnas Indonesia era Sinteyong ini dominan? Lawan Brunei, ya. Lawan Filipina, waktu menang 2-0 di GBK, iya. Lawan Irak, enggak. Defend, lebih orientasi ke defend. Lawan Jepang di Piala Asia harus mengandalkan Pratama Arhan, memperkecil ketinggalan 1-3 ketika lemparannya menimbulkan scrimmage dan Sandy Walsh bikin gol gitu kan. Kapan Sinteyong lebih dominan? Lawan China punya peluang lebih dominan. Nih catatan statistiknya lawan China ketika lebih dominan, possession unggul segala macam. Progresif passingnya cuma 6. Cina 24. Sentuhan di area penalti lawan, di area penalti Cina 5, Cina di area penalti kita 12 gitu loh. Pertanyaan besarnya apa yang dikerjakan Sinteyong? Jadi bagaimana Bung? Apa yang harus dilakukan STY Bung untuk melawan Arab nanti Bung? Apa? Apa yang harus dilakukan STY Bung untuk melawan Arab nanti berarti kalau gitu? Ya saya sih menduga akan parkir bus lagi karena cuma itu yang dia bisa gitu loh. Oke, sampai di sana. Saya nggak melihat dia punya banyak jurus gitu loh dalam mengelola pemain, meski datang baru, datang 2, datang Kevin Dick terakhir. Saya nggak ngelihat kemampuan dia untuk memaksimalkan itu. Dia selalu compact defense, retreat ke area permainan sendiri, counter attack. Baik, sampai di sana dulu Bung Toel. Oke, saya langsung mau ke Bung Firman nih. Bung, jadi kalau begini seperti apa kemudian kalau kita melihat STY harus mengatur strategi taktiknya untuk nanti melawan Arab ini, karena target kita harus menang mau nggak mau? Iya, kalau saya lihat sih agak sedikit mengganggu masalah team building di dalam kalau saya lihat ya. Karena tarik menarik antara naturalisasi yang baru ini dan sepak bola seperti ini kan pasti jadi pertanyaan. Terus ada statement dari ketua umum juga bahwa kalau tim ini tidak sukses saya akan mundur kalau saya lihat. Sebetulnya kita lebih ingin mencari solusi untuk tim nasional. Sekarang gambaran sudah ada, terus pertandingan sudah di depan mata. Kita harus bangun tim itu lebih kuat lagi sebetulnya. Strategi apa yang harus kita mainkan, otomatis yang jadi sorotan saya siapa head and talent dari pemain-pemain ini gitu loh. Jadi harusnya talent datang, ya kan, sebelum dinaturalisasi pelatih harus tahu kualitasnya dulu. Kenapa setelah sudah dinaturalisasi pemain itu tidak dibutuhkan? Itu yang jadi akhirnya saya jadi berpikir bahwa bagaimana tim building dibangun ini? Akhirnya bagaimana kedalaman skuad ini? Kalau kedalaman skuad ini mau bagus, mau sukses, harus semuanya jadi satu. Harus semuanya di lapangan pemain, bagaimana antusias dia mau bermain untuk taktikalnya pelatih, bagaimana dia mau bermain untuk pelatih dan bangsa ini. Seperti itu. Akhirnya kan saya lihat jadi loh,
kok ini malah jadi makin kesini makin rincu. Mudah-mudahan ini hanya dalam pemikiran saya dan mudah-mudahan kedepannya lawan Arab sudah bisa diselesaikan. Dan kita tuntaskan PPD ini apapun hasilnya, habis itu kita cepat evaluasi di sisi mana yang harus kita evaluasi. Harapan dari kita semua pemain ya. kah, dari pelatih kah, dan lain-lain gitu. Timnas Indonesia kemudian bisa merobek pertahanan dari Arab. Timnas ke Piala Dunia now or never ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Firman, Bung Towel dan juga Bung Robang waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang. Baik, terima kasih.